Ketika Jibril protes kepada Yang Maha Kuasa mengenai keempat Muhammad yang melanggar larangannya untuk tidak mencampur roh suci dengan jasad hewan, Allah berfirman, hal ini sejatinya merupakan kehendak statis Allah berkenaan dengan umat manusia, alias tujuan manusia diciptakan yaitu menjadi pemimpin di alam semesta. Ketika fitrah manusia bisa mengendalikan nafsunya dan otomatis juga virusnya. Betul. Kehendak Allah itu ada dua macam, yaitu yang sifatnya statis dan dinamis. Kehendak statis adalah sebuah ketetapan Allah yang akan terwujud entah bagaimana caranya, lewat siapa dan kapan. Pokoknya pasti terwujud. Sementara kehendak dinamis adalah keputusan yang diambil oleh lewatannya, yang bisa apa saja bentuknya, lewat siapa saja, dan yang pada akhirnya akan mengarah kepada terwujudnya kehendak statis Allah tersebut. Dalam kasus campur-mencampur roh ini, saat itu, kehendak statis Allah untuk menciptakan khalifah tersebut terwujud atau dilewatkan melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh kelima Nur Muhammad. Allah sejak awal memang berkehendak menciptakan makhluk baru, kombinasi antara roh dengan jasad, di mana fitrahnya mampu mengendalikan nafsunya. Dengan kata lain, apapun itu pilihan yang diambil Nur Muhammad kala itu, kehendak Allah ini pasti akan terwujud pada akhirnya. Sayangnya, seperti yang kita ketahui, Ifrit, Khidir, Adam dan Eva tidak sabaran dan memutuskan untuk mencampur fitrah yang ibaratnya masih bayi dengan jasad hewan. Hanya Jibril yang menolak. Akibatnya, keempat Muhammad pun ditendang dari alam rohani, dan mereka, serta kita semua, mau tidak mau harus mengalami konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil tersebut. Fitrah manusia yang terlanjur tercampur jasad hewan harus tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin di alam nyata ini lewat siklus kehidupan dan kematian secara berulang-ulang, hingga akhirnya kehendak statis Allah tersebut terwujud. Ringkasan yang bagus. Terus? Jasmani manusia, jiwa dan raga kita bisa berkembang seiring dengan waktu selama kita memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan berbagai stimulasi bagi mental kita dan emosi. Sayangnya, rohani manusia, fitrah kita, hanya bisa tumbuh ketika dalam kehidupan fitrah kita mampu mengalahkan nafsu. Jadi, seorang manusia bisa saja hidup hingga ratusan tahun, memiliki ribuan atau jutaan keturunan, tetapi fitrahnya masih bayi, sebab ia tidak pernah menghasilkan iradat bersih sama sekali sepanjang hidupnya. Sebaliknya, seorang manusia bisa saja hidup relatif sebentar, tetapi fitrahnya justru mampu menjadi lebih dewasa, jadi balita, anak SD, atau bahkan remaja ibaratnya. Kadar kedewasaan fitrah inilah yang dalam pengadilan rohani diilustrasikan sebagai 20 level keimanan manusia, dengan level 1 yang relatif paling tua dan level 20 yang relatif paling muda. Betul sekali. Fitrah manusia hanya bisa tumbuh seiring dengan berkembangnya jasmani manusia juga. Setiap mengalami ujian dan mampu menyelesaikannya dengan benar di hadapan Allah. Dengan kata lain, jika ditanya apa hakikat dari ujian kehidupan, maka inilah jawabannya. Ujian kehidupan merupakan sisi dinamis dari kehendak statis Allah untuk menciptakan pemimpin tadi di Al-Baqarah 30 tadi. Kesempatan bagi fitrah manusia agar bisa tumbuh dan berkembang. Iya, Bu. Jadi, segala permasalahan yang muncul dalam hubungan sesama manusia, termasuk di antara orang tua dan anak, hakikatnya merupakan kesempatan agar kita bisa melangkah maju dalam mencapai tujuan manusia diciptakan, yaitu agar fitrah kita mampu mengendalikan nafsu dan virus kita dengan sempurna, menjadi khalifah di alam semesta. Iya, kesadaran inilah yang harus kita semua pegang, tidak peduli apakah posisi kita sebagai orang tua ataupun anak. Terus? Kebanyakan dari kita dalam menghadapi permasalahan kehidupan memiliki kecenderungan untuk fokus ke objeknya, alias ke rangkaian sebab akibat secara jasmani saja, sehingga cenderung mencari kambing hitam.
orang tua akan menyalahkan sang anak akan menyalahkan orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua dan anak masing-masing menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dan tidak tepat. Poin yang sangat bagus. Fokus ke objek alias mencari kambing hitam itu tidak terbatas menyalahkan orang lain, melainkan juga menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dengan tidak adil. Jika menyalahkan orang lain itu biasanya didominasi nafsu rasa aku bergabung dengan rasa suci, maka menyalahkan diri sendiri secara berlebihan itu didominasi rasa minta puji dengan rasa suci. Iya, Bu. Fokus ke objek ini perlu diubah perspektifnya, bermodalkan pemahaman bahwa ujian kehidupan lewat siapapun itu mewujudnya juga merupakan sisi dinamis dari kehendak statis Allah tadi. Jadi, kalau kita mau menyelesaikannya dengan benar, kita harus melepaskan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji kita berkenaan dengan permasalahan tersebut. Berkenaan dengan siapapun itu yang dijadikan lewatan untuk terwujud, termasuk dalam hubungan orang tua dan anak. Betul sekali. Kita sebagai orang tua ataupun anak harus selalu kembali ke subjek dan menyadari bahwa permasalahan yang kebetulan muncul lewat orang terdekat kita secara jasmani tersebut, sumbernya adalah kehendak statis Allah. Kehendak yang sudah ada bahkan sebelum kita sebagai manusia tercipta, tujuan penciptaan kita. Ketika ujian terjadi, berarti irodat yang selama ini kita hasilkan ada yang harus dibersihkan dari pengaruh nafsu. Dan permasalahan yang tiba-tiba muncul ini merupakan kesempatan untuk membersihkannya. Sebelum melanjutkan review, saya mau tanya, Bu. Apa? Roh suci alias fitrah itu menyatu dengan jasad manusia ketika bayi di dalam kandungan atau setelah lahir? Ibu tahu nggak? Setahu saya pasti kandungan sekitar 3-4 bulan kehamilan. Saya tahu sedikit tentang ini karena dalam pengadilan rohani beberapa kali saya pernah dilibatkan ketika memilih roh siapa yang akan mengisi keturunan orang-orang yang kebetulan sedang diproses. Hah? Maksudnya gimana itu, Bu? Begini contohnya. Katakanlah saya sedang memproses seseorang yang level 18. Orang ini, menurut Ifrit Khidir Adam atau Eva, bisa ditarik ke atas, naik hingga level 17, bisa diproses dari dunia lama ke jembatan, asalkan mereka diberikan keturunan yang memiliki keimanan relatif lebih tinggi, yang fitrahnya lebih dewasa. Oh, maksud ibu anaknya dimasukin roh reinkarnasi level 1-17 berarti ya? Meskipun orang tersebut sebenarnya masih level 18. Betul, seperti itu. Dalam beberapa kasus, metode semacam ini dilakukannya beberapa kali malah. Misalnya, anak pertama mereka level 14 dicoba, dilihat hasilnya. Ternyata gagal, terlalu jauh selisih levelnya. Kalau gitu dicoba yang level lebih rendah lagi, level 15 misalnya. Dilihat lagi hasilnya, gagal atau berhasil, dan seterusnya. Waduh, bisa begitu juga ya. Tapi bagaimana caranya hal ini bisa terjadi, Bu? Bisa bekerja? Bagaimana mungkin sang anak bisa menarik orang tuanya ke atas dari dunia lama ke jembatan? Dengan menjadi agen rahasia dari Nur Muhammad. Agen rahasia? Iya. Sang anak ini yang secara jasmani belum bisa apa-apa, ditugaskan untuk melakukan apapun itu supaya kasih sayang orang tuanya bisa keluar dengan murni, supaya fitrahnya terpancar. Seperti apa contohnya? Misalnya, dengan bertikah lucu dan menggemaskan, atau sebaliknya kasar dan selalu bikin khawatir orang tuanya, atau mengucapkan kata-kata tertentu kepada sang orang tua, teguran atau nasihat yang sangat tidak wajar diucapkan anak kecil, atau bisa juga dengan menjadi sakit secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas,
atau bahkan cukup hadir aja, tidak perlu melakukan apa-apa. Bertingkah selayaknya anak kecil. Pokoknya, berbagai macam hal yang bisa mendorong orang tuanya melepaskan hak-hak prerogatif Allah. Kok anak kecil yang kodrat internalnya hampir nol bisa seperti ini, Bu? Apakah mereka sudah bisa berpikir dan bertindak? Bukankah saat masih bayi atau dalam kandungan itu, lapisan raga, pikir, akal, dan rasa individu manusia belum sempurna, belum berfungsi bisa dibilang? Justru karena lapisan raga dan jiwanya belum sempurna, makanya bisa seperti ini. Mereka itu roh reinkarnasi dan sudah ditemani malaikat muqarrabin, lumah dan syariat, makanya bisa diajak kerja. Maksud Ibu, ketika mereka bayi atau dalam kandungan itu, mereka masih memiliki memori kehidupan sebelumnya? Iya, setahu saya. Meskipun masih bayi, roh mereka bisa aja diajak ngobrol kayak orang dewasa. Saya jadi bingung, Bu. Berdasarkan pemahaman saya selama ini, roh gentayangan itu merupakan 6 lapisan eksistensi manusia yang sudah kehilangan jasadnya. Memori masa lalu bisa dibilang merupakan lapisan jasmani dalam ya, alias pikir, akal, dan rasa. Jadi, agen rahasia ini sama persis dengan roh gentayangan dong, Bu. Kalau masih punya memori. Dalam asumsi saya dan pemahaman umum beberapa ilmu kebaikan, kalau reinkarnasi beneran semua memorinya dihapus, Bu. Berbeda lah. Kan sekarang udah ada malaikat muqarrabin. Ada makhluk yang benar-benar menguasai ilmu roh, bukan amatiran seperti malaikat tanda kutip atau siluman, atau bahkan keempat Muhammad. Malaikat muqarrabin lah yang memastikan proses reinkarnasi itu berjalan sesuai prosedur, sehingga fitrah manusia bisa berkembang seiring dengan siklus kehidupan dan kematian manusianya. Pokoknya begini, Arli. Urusan jasmani dan roh dalam kandungan serta memori masa lalu ini saya juga belum tahu detailnya. Saya nggak pernah nanya. Yang jelas, kenyataannya adalah selama pengadilan rohani itu, saya masih bisa meeting dengan roh-roh para nabi dan rasul yang masih memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, meskipun mereka semua sudah reinkarnasi, meskipun mereka sedang hidup juga saat itu sebagai manusia biasa. Ada yang masih anak kecil, remaja, dan bahkan dewasa. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, sebagian dari mereka juga nggak pernah ingat jadi nabi. Intinya, masalah ingatan kehidupan sebelumnya itu bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Oh ya? Iya. Berarti dalam kasus agen rahasia tadi, ingatan mereka dalam kehidupan sebelumnya kebetulan sedang dibuka ya? Iya. Tetapi nggak semua anak reinkarnasi dalam kandungan seperti itu masih punya memori. Mayoritas memang nggak ingat. Betul. Terus agen-agen rahasia tersebut setelah menjadi remaja atau dewasa gimana, Bu? Mereka masih nggak punya ingatan kehidupan sebelumnya atau selama menjadi agen tersebut? Enggak, hilang. Semacam dikunci gitu memorinya. Setahu saya, urusan ingat atau enggak kehidupan sebelumnya ini diatur oleh malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Jika lebih bermanfaat untuk ingat, jika dengan ingat sang manusia bisa menghasilkan irodat bersih yang mencukupi, seperti kasus agen rahasia tadi, maka memorinya akan dibuka. Tetapi kalau hanya menghasilkan kemudaratan, ya pasti dikunci lah. Kamu harus ingat, kalau memori kehidupan sebelumnya itu dibuka, berarti kodrat internal manusianya juga menjadi sangat besar dibandingkan mereka yang dikunci, dibandingkan manusia biasa. Hal ini kan justru menghambat produksi irodat bersih. Kamu udah pernah bahas ini kan? Oh, iya juga. Kalau kodrat internal terlalu besar, maka tantangan kehidupannya menjadi terlalu mudah. Kalau tantangan kehidupannya terlalu mudah, justru sulit baginya untuk berkembang. Karena jiwanya terlanjur dewasa meskipun raganya masih kecil. Padahal agar fitrah tumbuh lebih dewasa, lapisan jasmaninya, baik jiwa dan raga juga harus berkembang ya, Bu. Makanya harus lewat siklus kehidupan dan kematian. Betul. Dan memori kehidupan masa lalu kan gak selalu positif sifatnya. Bisa juga isinya cuma trauma,
penderitaan dan kesengsaraan. Kalau begitu kodrat internalnya kan terlalu kecil, negatif malah angkanya. Jadi terlalu berat tantangan kehidupannya. Oh iya. Belum apa-apa udah depresi ya, Bu? Jangan-jangan masih bayi udah pengen bunuh diri lagi. Iya. Makanya dalam kasus umum lebih manfaat untuk dikunci daripada dibuka. Berarti ada kemungkinan juga ketika masih bayi atau dalam kandungan memorinya masih terbuka. Tetapi setelah balita, ketika lapisan raga, pikir, akal, dan rasanya mulai berkembang, mulai sempurna, justru langsung ditutup. Iya. Oke, ngerti, Bu. Berarti kesimpulannya adalah sejak dalam kandungan, sejak jasmani dan rohaninya menyatu, seorang manusia sebenarnya sudah mulai dihitung irodatnya, kotor atau bersih. Cuma memang hanya dalam kasus-kasus tertentu saja ada manusia yang bisa menghasilkan irodat kala itu. Secara umum manusia belum mampu. Betul. Dan satu lagi yang mau saya tekankan. Urusan mengutak-atik roh dalam kandungan semacam ini bukanlah hal yang baru. Maksud Ibu? Dari dulu, entah sejak kapan, yang namanya menempelkan roh yang udah pernah hidup sebelumnya ke jasad bayi yang ada di dalam kandungan, itu sering banget dilakukan. Oh iya. Ini dalam pengadilan rohani dianggap sebagai reinkarnasi ilegal ya, Bu. Kalau seperti ini bukanlah reinkarnasi yang berulang kita bahas sebelumnya. Iya, titisan istilahnya. Praktek semacam ini seperti biasa yang membuka pintunya adalah Ifrit dan Khidir, karena mereka yang memang fokus ke kesaktian daripada kekuasaan. Mereka dulunya berniat menciptakan individu manusia yang lebih mulia dengan cara menempelkan roh lama ke bayi yang baru tercipta agar bisa menjadi semacam pembimbing. Tetapi nggak pernah berhasil juga pada akhirnya. Sebab roh lama tersebut juga memiliki nafsu. Jadi, meskipun pada akhirnya status sang bayi menjadi sangat tinggi di hadapan sesama manusia, berkat pengalaman roh yang melimpah, roh yang lama, irodat bersih yang ia hasilkan tetap saja minimal atau bahkan nol. Begitu. Berarti cerita-cerita tentang titisan dewa atau dewi tertentu sebenarnya praktek tempel-menempel roh ilegal ya, Bu. Hasil pekerjaan amatiran, kasarnya. Berbeda dengan metode Jibril dan malaikat Muqarrabin. Iya, betul banget. Seiring dengan waktu, bukan cuma Ifrit dan Khidir yang melakukannya, tetapi juga semua siluman dan malaikat tanda kutip yang memiliki kesaktian cukup tinggi, dengan kode etik yang berbeda-beda tentunya. Kode etik berbeda? Maksudnya? Ya, mungkin bagi sebagian malaikat tanda kutip, tempel menempel ini hanya boleh dilakukan pada bayi yang sakit dan berpotensi meninggal dalam kandungan. Sehingga kalau ditempel roh yang punya kesaktian, justru bisa hidup sehat. Atau bagi siluman tertentu, hanya boleh dilakukan pada anak keturunan sendiri, sesuai perjanjian. Atau ada juga yang tidak punya aturan sama sekali. Selama mereka bisa mendompleng jasad bayi, maka akan mereka lakukan. Oh, begitu. Jadi, kalaupun ada di antara kita sekarang yang memiliki ingatan kehidupan di masa lalu, itu belum tentu karena reinkarnasi yang sesungguhnya. Bisa jadi itu memori dari roh-roh yang menempel atau mengikuti diri kita. Ngerti maksud Ibu. Jangan sampai kita merasa spesial karena memiliki memori kehidupan lalu tersebut. Berasumsi bahwa kita manusia level tinggi, padahal sebenarnya justru masih di jembatan, atau bahkan di dunia lama, masih level 15-20 sehingga bisa ditempeli roh. Tepat sekali. Saya punya ilustrasi baru untuk menggambarkan siklus kasih sayang fitrah dan ujian kehidupan dan hubungannya dengan alif lam mim, Bu, yang berhubungan dengan pembahasan barusan. Apa? Kita sebagai manusia, saya ibaratkan mata air di pegunungan. Air yang keluar dari kita adalah iroda total, artinya di dalamnya terkandung kasih sayang fitrah,
pembiasan nafsu, serta insting jasmani yang bisa baik ataupun buruk. Oke. Hidup itu adalah ibadah. Ketika dalam kehidupan kita ini bernafas, kita sebenarnya sudah menghasilkan manfaat bagi diri kita sendiri secara lahir. Betul nggak, Bu? Betul. Kemudian ketika kita berpikir dan berimajinasi, menggunakan lapisan pikir, akal, dan rasa dalam mengisi kehidupan, kita sebenarnya juga sudah menghasilkan manfaat bagi diri kita sendiri secara batin. Karena dengan menggunakan semua itu, kita sedang tumbuh dan berkembang. Iya, Bu. Dari dua kenyataan itu aja, udah 2 poin dicentang di sini. Bermanfaat bagi pribadi lahir dan pribadi batin. Iya. Kemudian, bermodalkan seluruh raga dan jiwa kita yang selalu berfungsi secara otomatis tersebut, kita berinteraksi dengan orang lain, mengobrol, bermain bersama, mendengarkan, bertanya, menjawab, dan kegiatan lainnya. Dalam semua kegiatan tersebut, kita sebenarnya juga memiliki potensi membuahkan manfaat bagi sesama, baik lahir maupun batin. Tepat sekali. Seperti seorang bayi dengan orang tuanya. Bayi cukup dengan hadir saja tanpa perlu berbuat apapun, dengan segala kekurangan dan ketidakberdayaannya, mampu memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya, mampu menghasilkan manfaat. Itu kan maksud kamu? Iya, Bu, itu. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia normal secara alami selalu menghasilkan manfaat tanpa perlu diajari siapapun. Sebab kita udah punya fitrah dengan sifat kasih sayangnya dan jasad dengan insting alaminya yang merupakan tiruan kasih sayang. Kesimpulannya menarik dan benar. Tapi secara umum ya? Iya, Bu, secara umum. Karena pasti ada pengecualian kalau dibahas lebih detail. Pasti. Intinya adalah yang saya sebutkan tadi. Kita ibarat mata air di pegunungan. Secara alami akan selalu menghasilkan air dan berpotensi untuk terus menghasilkan air sampai kita mati, meskipun dibiarkan saja tanpa intervensi. Oke. Kemudian? Pertanyaannya adalah, apakah kenyataan ini menjadikan kita mulia? Apakah kita sebagai mesin penghasil manfaat bagi pribadi, sesama lahir dan batin tersebut, langsung menjadikan kita mulia? Tergantung bagi siapa. Kalau bagi ikan yang hidup dan berenang di dalam sungai yang berasal dari air kamu itu, tentu kamu mulia karena kamu memberikan mereka penghidupan. Bagi tumbuhan yang menyerap airmu dari tanah untuk hidup juga sama. Kamu mulia bagi mereka semua. Betul sekali, Bu. Bagi hewan dan tumbuhan yang kebetulan bertemu dengan aliran air kita, tentu kita itu mulia. Tetapi, bagi sebagian yang lain mungkin justru sebaliknya. Misalnya, jika aliran air kita tersebut menenggelamkan sarang semut, atau jika kandungan air kita tersebut justru beracun bagi hewan lain, terlalu asam, atau kurang banyak kandungan oksigennya. Dan ada lagi, bagi makhluk lain, air kita sama sekali tidak bernilai. Mengapa? Karena mereka memang tidak pernah bertemu dengan aliran air yang kita hasilkan. Mereka tidak pernah menerima manfaat dari aliran air yang kita kucurkan. Iya, saya ngerti. Inilah yang dimaksud dengan kemuliaan di hadapan sesama manusia, kan? Sifatnya relatif, tergantung siapa yang menilai. Iya, Bu. Ada kalanya, sebaik-baiknya diri kita pun akan kurang di mata orang lain, tidak peduli sebanyak apapun usaha kita lakukan. Selain itu, di mata seseorang yang tidak kita kenal, yang tidak kenal kita, tidak pernah bertemu, tidak pernah mendapatkan manfaat dari diri kita, tidak tahu bahwa kita ada, tentu diri kita tidak ada nilainya. Inilah karakteristik kemuliaan di hadapan sesama manusia. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kenyataan tadi jika dinilai di hadapan Allah? Apakah kita sudah mulia hanya karena kita otomatis menghasilkan manfaat, otomatis mengucurkan air? Belum mulia lah. Kalau berdasarkan perumpamaanmu barusan, untuk mulia di hadapan Allah, maka air yang kamu hasilkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain
harus bersih dari pengaruh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Tepat sekali, Bu. Bagi hewan dan tumbuhan yang hidup berdasarkan instingnya masing-masing, cukup bagi mereka untuk bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Cukup bagi mereka untuk mengikuti dorongan alami mereka tersebut. Tetapi kita, manusia yang memiliki fitrah, sekedar mengikuti insting saja tidaklah cukup di hadapan Allah. Fitrah kita harus mampu mengendalikan nafsu dan virus yang ada di dalam diri kita. Betul. Terus? Sebagaimana yang telah berulang kali kita bahas tentang alif lam mim, irodat yang kita lakukan setiap detik tersebut tidak cukup hanya menghasilkan manfaat bagi pribadi, sesama lahir dan batin saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan langkah sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Air yang mengalir keluar sepanjang hidup kita tadi, meskipun bermanfaat bagi setiap hewan dan tumbuhan yang kita temui, tetap tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah selama kejernihannya tidak mencukupi, selama kandungan mineralnya tidak memenuhi persyaratan, selama belum bersih dari pengaruh nafsu. Dan disinilah langkah sadar, tabah, dan sabar tersebut perlu kita lakukan. Agar mulia di hadapan Allah, kita nggak bisa sekedar menghasilkan air asal-asalan dan membiarkannya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita harus sadar bahwa bagi ikan, air yang bagus adalah yang kandungan oksigennya mencukupi. Misalnya, kita harus sadar bahwa bagi semut, justru jangan dialirkan air ke sarangnya justru. Kita harus sadar bahwa bagi pohon yang bagus itu airnya ada di dalam tanah, di akar, bukan di daunnya. Iya, itu langkah sadar. Kita sebagai manusia harus sadar akan setiap manfaat atau mudarat yang diakibatkan pilihan hidup yang kita ambil sebelum irodat tersebut bisa dipertimbangkan di hadapan Allah. Kalau kita sekedar menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain secara lahir dan batin, tetapi kita tidak sadar apa manfaat tersebut, sekaligus mudaratnya kalau ada, jangan harap tindakan tersebut memiliki nilai di hadapan Allah. Iya, Bu. Ilmu kebaikan seringkali mendorong umatnya untuk selalu melaksanakan perbuatan yang bermanfaat buat diri sendiri atau sesama, lahir ataupun batin, sehingga menulis banyak sekali peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi lengah, tanpa adanya kesadaran bagi setiap individu yang melaksanakan, ibadah tersebut tidak akan pernah memiliki nilai di hadapan Allah. Masing-masing individu harus sadar apa manfaat perintah tersebut bagi pribadi dan sesama, apa mudarat larangan tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, apakah ada pengecualian jika situasinya berbeda, mengapa perlu ada pengecualian, mengapa tidak sama rata dalam berbagai situasi, dan seterusnya. Tanpa ini semua, tanpa kesadaran ini, kita tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang tidak memiliki fitrah, yang hanya mengikuti instingnya, dan kita akan mudah terbiaskan nafsu. Betul sekali, pintar. Kenyataan ini, jika dihubungkan dengan topik orang tua dan anak, berarti kita sebagai orang tua tidak bisa sekedar melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, sekadar memenuhi kebutuhan jiwa dan raga anak, membuat peraturan apa yang boleh dan apa yang tidak, kemudian langsung menganggap diri kita mulia di hadapan Allah. Kita juga harus sadar akan segala manfaat dan mudarat yang kita hasilkan bagi anak kita tersebut. Kita harus sadar dan mengakui keberhasilan yang telah kita lakukan sebagai orang tua, dan sebaliknya, kita juga harus sadar dan mengakui kesalahan yang telah kita lakukan ke anak sebagai orang tua. Kesadaran-kesadaran tersebut kemudian harus dilanjutkan dengan ketabahan dan kesabaran. Iya, Bu. Makanya dari tadi kita bahas hakikat orang tua, kodrat irodat, dan kasih sayang. Itu semua merupakan modal bagi langkah sadar kita sebagai orang tua dan anak. Betul. Ketika kita menggali hakikat hubungan orang tua dan anak,
kodrat irodat orang tua dan anak itu semua termasuk langkah sadar. Kalau ketabahan, gimana perumpamaannya? Manusia memiliki kodrat kurang, salah, dan lupa. Kenyataan pahitnya adalah kita sebagai sumber air tidak bisa selalu menghasilkan air setiap saat. Ada kalanya, karena tidak ada hujan sama sekali berbulan-bulan, kita tidak bisa mengalirkan air sama sekali. Ada kalanya, air yang kita hasilkan beracun, terlalu banyak zat tertentu, sehingga membuat ikan yang di dalamnya malah mati. Dan kadangkala, air yang kita hasilkan terlalu banyak, sehingga justru menenggelamkan para hewan dan mencabut tumbuhan dari akarnya, gara-gara tanahnya menjadi terlalu lembut. Iya, kita sebagai manusia nggak bisa selalu membuahkan manfaat bagi diri sendiri, sesama, lahir dan batin, 100% terus-terusan. Kadangkala, kita harus fokus ke diri sendiri, menjaga kesehatan jiwa dan raga pribadi daripada orang lain. Kadangkala, niat baik kita untuk menolong orang lain justru membuat mereka celaka. Kadangkala, perbuatan baik kita justru dibalas dengan perbuatan buruk. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Itu semua merupakan wujud kehendak dinamis Allah yang bertujuan membersihkan air yang kita hasilkan tersebut dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Betul. Ujian kehidupan bisa mewujud lewat apapun itu, dan seringkali diakibatkan oleh kodrat kurang, salah, dan lupa manusia itu sendiri atau orang lain di sekitarnya. Kalau dihubungkan dengan perkara orang tua dan anak, perumpamaan ini gimana? Ya, kita harus tahan banting dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa langsung mengurus anak dengan sempurna sekali coba. Mau nggak mau, pasti akan terjadi hal-hal yang berada di luar dugaan kita. Seperti yang telah kita bahas barusan, bahwa sebagai orang tua biologis, kodrat internal kita berpengaruh terhadap kodrat internal anak. Kemudian sebagai orang tua biologis dan fungsional, irodat kita juga berpengaruh besar terhadap kodrat internal dan kodrat eksternal anak. Tetapi, semua pengaruh tersebut tidak selalu positif atau sesuai harapan. Kadangkala justru berlawanan. Apalagi, sang anak juga punya irodat sendiri, punya keinginan sendiri, yang juga bisa berlawanan dengan harapan kita. Ketika hal ini terjadi, kita harus sadar bahwa kejadian tersebut merupakan kehendak Allah untuk membersihkan irodat yang telah kita lakukan sebelumnya. Bahwa ada hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur kita gunakan selama ini. Kemudian kita harus bertahan pada kesadaran tersebut. Tabah, mengevaluasi dan merevisi irodat kita kalau ada kesalahan, dan terus berusaha menghasilkan irodat sebersih yang kita bisa. Jangan hanya fokus ke objek, menyalahkan diri sendiri ataupun sang anak secara berlebihan. Tepat sekali. Dan langkah sadar dan tabah ini harus berjalan terus-menerus sebagai sebuah siklus. Sadar, tabah, sadar lagi, tabah lagi, dan seterusnya. Hingga air yang kita hasilkan, irodat yang kita hasilkan, dianggap cukup murni di hadapan Allah. Hingga menjadi cukup bersih dari pengaruh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Setelah itu, baru tahapan sabar tercapai. Iya, Bu. Langkah sabar baru dihitung setelah mengambil ilmu dari sadar dan tabah. Baru tercapai setelah melepaskan hak-hak prerogatif Allah. Kalau dalam perumpamaan tadi, kita sebagai sumber air akhirnya bisa mengendalikan air yang kita hasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tahu kapan harus pasrah dan kapan harus mengerahkan seluruh daya upaya. Kalau memang cuaca sedang kering, ya kita hemat-hemat dalam mengeluarkan air. Kalau air kita beracun untuk ikan, ya jangan dikasih dulu air ikannya. Difilter dulu atau dimasak, baru dikasih. Kalau kita punya tenaga untuk itu. Dan kalau kebanyakan air, harus dibikin aliran sungai yang besar agar tidak menimbulkan malapetaka justru. Semua itu kita lakukan dengan teguh dan penuh keyakinan. Meskipun sang ikan teriak-teriak, minta air yang jelas-jelas masih beracun. Meskipun para tumbuhan mencerca kita karena kelamaan ngasih airnya. Betul. Itu bisa jadi penampakan luarnya, ciri-cirinya. Tetapi,
kondisi nyatanya adalah air yang kamu hasilkan sudah bersih dari berbagai macam kekotoran akibat nafsu, tidak peduli apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dideteksi oleh sang ikan atau tumbuhan. Agak susah perumpamaannya ya. Iya, Bu. Kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, irodat atau air dalam kasus ini punya dua dimensi yang paralel, yaitu dimensi hubungan sesama manusia, manfaat nyata, dan hubungan dengan Allah, kemurnian niat. Kalau dimensi pertama udah jelas, manfaat bagi ikan dan tumbuhan. Tetapi kemurnian niat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihitung oleh manusia, karena letaknya di dalam hati. Makanya kita sebagai manusia diberikan panduan untuk selalu sadar, tabah, dan sabar. Pokoknya laksanakan 3 langkah ini terus-menerus. Nanti setelah mati baru tahu hasilnya gimana. Gitu kan, Bu? Iya, betul banget. Kalau dalam kasus orang tua gimana? Kalau dalam kasus orang tua dan anak, orang tua yang sabar akan mampu menghasilkan kasih sayang yang relatif bersih dari pengaruh nafsu ataupun virus kepada anak. Orang tua sudah paham kapan harus mendorong anak dan kapan harus membiarkan anak berjalan sendiri. Kapan harus memberikan nasihat dan kapan harus mendengarkan. Kapan harus melindungi dan kapan harus membiarkan anak menerima konsekuensi perbuatannya sendiri. Karena kemurnian niat dan kedudukan di hadapan Allah adalah fokusnya. Status sebagai orang tua hanyalah sarana untuk mencapai kedudukan di hadapan Allah tersebut. Sampai suatu titik ketika pintu berkah terbuka, ketika kehendak statis Allah dianggap sudah tercapai bagi kita sebagai orang tua, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kehendak dinamis Allah untuk mewujud lewat anak. Betul. Kurang lebih begitu. Selanjutnya apa? Hukum keadilan itu ada 3. 1. Perkara karma. Semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita sendiri, entah dalam kehidupan kali ini atau selanjutnya. Dengan kata lain, nasib kita di kehidupan selanjutnya ditentukan tindakan kita sekarang. 2. Sumber daya yang kita gunakan dalam kehidupan jika menggunakan nafsu akan dihitung sebagai utang di hadapan Allah dan harus dibayar dengan waktu menunggu ketika kita mengantri reinkarnasi. Jika menggunakan fitrah, baru gratis. 3. Akomodasi yang dimiliki ketika mengantri di alam fana tersebut ditentukan berdasarkan ibadah kita yang diterima oleh Allah, alias irodat bersih. Level keimanan ini hanya dapat ditingkatkan selama kita hidup, lengkap jasmani dan rohani, dan akan diakumulasikan dari reinkarnasi satu ke reinkarnasi selanjutnya. Ya, betul. Terus, bagaimana informasi ini jika dihubungkan dengan topik orang tua dan anak? Perkara karma. Irodat kita sebagai orang tua dapat mempengaruhi kodrat internal dan eksternal anak. Itu berarti nasib kita sebagai anak di kehidupan selanjutnya bisa jadi dipengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak kita sekarang kan? Kalau kita sebagai orang tua otoriter, ya kemungkinan pas lahir kembali dapat orang tua begitu juga. Kemudian kalau logikanya dibalik, jika kita termasuk roh reinkarnasi sekarang ini, kodrat internal dan eksternal yang kita miliki bisa jadi merupakan akibat dari perbuatan kita di kehidupan sebelumnya. Bisa jadi. Makanya kita jangan hanya menyalahkan orang lain akan kenyataan pahit yang sekarang sedang kita alami. Iya. Itu kesimpulan sederhananya, meskipun kenyataannya lebih rumit dari itu. Pastinya, Bu. Karena kehidupan kita kan isinya bukan cuma perkara orang tua dan anak, masih banyak sisi-sisi kehidupan kita lainnya yang otomatis juga akan mempengaruhi nasib kita selanjutnya. Misalnya, kalau kita tidak beruntung sekarang menjadi anak yang tertindas, bisa jadi akibat dulu kita sebagai orang yang berkuasa menzalimi orang-orang yang tidak berdaya. Jadi ada kalanya nggak ada hubungannya dengan perkara orang tua dan anak. Betul. Apalagi? Perkara sumber daya. Harta itu tidak dihitung sebagai utang
datang hanya jika kita mencari dan menggunakannya selalu dikendalikan fitrah. Itu berarti prosesnya harus bermanfaat buat pribadi, sesama, lahir dan batin dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar, alias harus memenuhi 8 fondasi ilmu kebenaran. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, jika menghidupi anak menggunakan harta dan sumber daya yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, yang tidak memenuhi 8 fondasi tadi, kita berpeluang memancing kehendak dinamis Allah, alias ujian kehidupan atau hukuman, yang mewujud lewat anak kita sendiri. Iya, tepat sekali. Ketika kita membahas pelaksanaan Alif Lam Mim sebelumnya, hal ini termasuk juga bagaimana kita mendapatkan penghidupan yang kemudian kita berikan ke anak. Kalau kita cara mencarinya nggak benar, meskipun kita memberikan kasih sayang yang mencukupi, pasti akan memicu ujian kehidupan dari Allah yang tidak akan kita duga bentuknya lewat anak. Entah itu lewat kodrat internalnya, kodrat eksternalnya, atau lewat irodat sang anak. Kemudian, kehendak dinamis tersebut juga tergantung dari tidak lengkapnya di mana. Kalau cara mencarinya sudah memenuhi rel sebelah kiri, bermanfaat bagi pribadi, sesama lahir dan batin, tetapi diniatkan karena sesama manusia, belum sadar tabah dan sabar dengan niat karena Allah semata, alias halal kalau dalam agama Islam, maka ujiannya adalah pengambilan hak-hak prerogatif Allah yang bertujuan membersihkan niat kamu. Jadi, kalau kamu sebagai orang tua bisa lulus ujian ini, maka nilai kamu di hadapan Allah bisa meningkat. Tetapi, kalau sejak awal rel sebelah kiri aja belum terpenuhi, misalnya dapat hartanya lewat korupsi, mencuri atau memeras, yang muncul bukan sekedar ujian kehidupan, melainkan juga hukuman, alias karma pembalasan nomor 1 tadi. Kalau begini, kalaupun mereka bisa sadar, tabah, dan sabar menerima hukuman tersebut, mereka nggak akan mendapatkan nilai di hadapan Allah. Dan kalau tidak bisa sadar, tabah, dan sabar dalam menerimanya, hukuman ini akan berulang-ulang diberikan lewat wujud yang lain, bukan hanya lewat anak. Oh iya, perkara hukuman itu termasuk hukum keadilan juga ya. Makanya, dalam kasus agen rahasia tadi, sang anak kadangkala diperintahkan oleh Nur Muhammad untuk menjadi tiba-tiba sakit. Hah? Agen rahasia tadi kan tujuannya untuk menarik sang orang tua agar bisa naik kelas. Dan untuk bisa naik kelas, salah satu iradat yang bisa dilakukan seorang manusia adalah dengan menghidupi sang anak, yang kemudian dilanjutkan sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Oke, iya. Nah, ketika anak mendadak sakit, sang orang tua kan sedang dipaksa mengeluarkan harta untuk menyembuhkan sang anak. Sang orang tua juga sedang dipaksa mengalokasikan waktu dan tenaga untuk mengurus sang anak. Mengapa kok lewat anak? Karena akan lebih mudah bagi kita untuk berbuat ikhlas terhadap orang-orang terdekat. Apalagi orang terdekat tersebut merupakan makhluk kecil yang tidak berdaya, darah daging kita sendiri. Jadi, kalau orang tua tersebut kemudian membayar biaya perawatan dan merawat anaknya dengan ikhlas, iradat bersihnya diharapkan bisa bertambah. Oh iya ya. Jadi, agen rahasia ini merupakan umpan yang menarik insting jasmani sekaligus kasih sayang fitrah orang tuanya ya, Bu. Di saat bersamaan, karena sang anak tiba-tiba sakit, orang tua juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Iya, tetapi kembali lagi, kemurnian niat itu tergantung orang tuanya. Meskipun pada akhirnya mereka mengeluarkan harta dan tenaga untuk anak, belum tentu mereka sadar akan manfaatnya buat diri mereka sendiri. Belum tentu mereka akan cukup tabah dan kemudian sabar. Kalau gagal sadar, tabah, dan sabar, ujung-ujungnya mereka bisa jadi justru menyalahkan sang anak, menyimpan rasa sakit hati yang cepat atau lambat akan dilampiaskan kemana-mana. Ah iya,
Bisa juga begitu. Dalam film dan cerita udah sering muncul drama semacam ini, Bu. Oh ya? Seperti apa? Orang tua, meskipun memenuhi kebutuhan dasar sang anak secara fisik, di saat bersamaan juga menyiksa anak secara mental dan emosional, menyediakan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga selalu mengeluh di depan anak. Melindungi, tetapi juga selalu disertai kemarahan. Menyekolahkan, tetapi selalu mencerca jika prestasinya tidak sesuai harapan. Pokoknya segala kewajibannya sebagai orang tua dilaksanakan, tetapi tidak pernah dengan keikhlasan. Jadi, meskipun secara teknis mereka adalah orang tua yang baik dalam masyarakat, bagi anaknya sama sekali bukan orang tua yang baik. Karena setiap irodatnya tersebut juga selalu menyakiti hati sang anak. Hal ini, ujung-ujungnya, belakangan dikasih tahu, karena sang orang tua sebenarnya menyesal memiliki anak dan berharap sang anak tidak pernah dilahirkan. Iya. Tragis. Kalau dalam kejadian nyata, ini merupakan ujian bagi anak. Iya, Bu. Irodat dari orang tua merupakan kodrat eksternal bagi anak. Tetapi kalau terus-menerus dilakukan, bisa juga jadi kodrat internal ke depannya. Karena memiliki potensi menjadi trauma berkepanjangan. Betul. Rumit ya, Bu, urusan orang tua dan anak ini. Banget. Apalagi tentang hukum keadilan ini. Selanjutnya, sebagai anak, jika orang tua memberikan kepada kita harta, kita bertanggung jawab terhadap penggunaannya. Kalau kita menggunakannya dikendalikan nafsu, maka harta tersebut akan menjadi utang kita di hadapan Allah. Betul. Ketika seseorang mentransfer kepemilikan sumber daya ke orang lain, atau anak dalam kasus ini, pertanggungjawaban pemanfaatannya juga tertransfer. Ini berlaku bagi siapa aja. Iya, Bu. Kemudian tentang warisan. Jika kita meninggalkan harta ketika mati, kita memiliki peluang untuk dikurangi utangnya di hadapan Allah. Jika ahli waris kita mampu memanfaatkannya dengan menggunakan fitrah, memenuhi persyaratan 8 fondasi ilmu kebenaran tersebut. Singkatnya begitu. Detailnya tentu lebih panjang dan rumit perhitungannya. Iya, Bu. Kita ada pernah bahas ini di hijrah kurikulum tentang Alif Lam Mim. Intinya adalah, kalau kita dalam mendidik anak terbiasa menggunakan fitrah daripada nafsu, ada peluang kebiasaan tersebut pada akhirnya mendorong anak kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan cara ini, mereka bisa saja pada akhirnya mampu memanfaatkan harta tersebut dengan benar, mengurangi utang kita di hadapan Allah. Betul. Inilah yang disebut-sebut sebagai anak yang soleh atau solehah. Sebaliknya, jika kita terbiasa memberikan contoh irodat yang kotor, yang menggunakan nafsu, maka akan susah bagi anak kita untuk bisa memutar balik kebiasaan tersebut. Akan menjadi sangat berat baginya untuk menggunakan fitrah dalam memanfaatkan harta yang ditinggalkan orang tuanya. Iya, susah. Kecuali kalau sejak awal sang anak memang level keimanannya 1-14. Manusia dikehendaki. Atau dalam kehidupannya, di tengah-tengah kehidupannya, bisa mencapai level tersebut. Iya, Bu. Karena bagi manusia dikehendaki, 3K hanyalah sarana kehidupan, bukan tujuannya. Begitulah. Kalau kitanya yang level 1-14, meninggalkan warisan tetapi anak kita level 15-20, apapun yang mereka lakukan bukan utang kita kan, Bu? Bukan, itu tanggung jawab mereka, anak kita. Tergantung juga mereka bagaimana dalam memanfaatkannya. Kalau pakai nafsu ya jadi utang mereka. Kesimpulannya adalah, selama ini dalam pemikiran banyak orang meninggalkan warisan sebanyak-banyaknya kepada keturunan merupakan hal yang mulia dan bermanfaat. Padahal belum tentu ya, Bu. Betul. Bisa jadi malah mengundang bencana. Terutama jika cara mendapatkannya nggak benar. Karena akan memancing kehendak dinamis Allah berupa ujian atau hukuman yang bermacam-macam wujudnya. Iya, Bu. Ada lagi perkara hukum keadilan ini? Selanjutnya, hukum keadilan ketiga, perkara kedudukan di hadapan Allah. Oh, kalau ini sih udah kita bahas dari awal, sejak ngomongin kasih sayang, sampai Alif Lam Mim tadi.
Kalau kita sebagai orang tua mampu menghasilkan kasih sayang yang murni, maka selama menunggu reinkarnasi akan memiliki akomodasi yang bagus. Iya, kita baik sebagai orang tua maupun anak, sejatinya bersaudara dan sama-sama sedang menjalani sekolah kehidupan. Kita dibekali kodrat yang berbeda-beda, dan iradat kita dalam menghadapi tantangan kodrat tersebutlah yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa naik kelas. Review saya udah selesai, Bu. Selanjutnya adalah tips-tips atau kunci jawaban yang bisa dijadikan contoh dalam menghadapi ujian kehidupan orang tua dan anak, bermodalkan fondasi ilmu yang sudah kita bahas dari tadi, Bu. Saya punya beberapa contoh di sini, Ibu bisa menambahkan di tengah-tengah kalau mau. Oke, silakan dilanjutkan.